Udah duga kalau ngambil sos, pasti ngambilnya paling gampang loh bang, ya kan? Betul. Tapi emang dibilang paling gampang nggak juga ya, masih tergantung apa namanya pencapaian otak kita aja sama masing-masing pelajaran ya. Nah kalau Family sendiri ngambil apa waktu itu? Kelihatannya apa? Kayaknya sih muka IPA nih. Enggak juga? Oh iya benar, kelihatan cerdasnya. Dari jenong. Biasa emang kalau perempuan jenong itu memorinya besar. Jenong semua ini jenong. Sekarang kalau dulu mah cantiknya sampai total 4 kali dulu. Jadi ceritanya emang udah dekat dulu dari SMA. Sebenarnya sih kita angkat kelas. Pas satu sekolah. Kebetulan angkat kelas. Masih belum kenal kita. Ya kenal. Dia duduk di belakang. Tarikin tali yang itu ya? Enggak. Karena dia juga tipe cewek yang cewek tomboy, nggak suka di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Bunda Kandung. Bareng gua lagi, Coach Sanel di Bunda Kandung Punya Cerita Channel. Bunda Kandung Punya Cerita Channel ini ya paling beda memang sama channel-channel yang kebanyakan di sebelah-sebelah sana. Karena memang yang kita hadirkan nggak selalu cowok-cowok aja, pasti ada cewek-ceweknya, pasti ada keseruan-keseruan yang lain. Nggak cuma kisah-kisah putih abu-abu yang berantem sana, berantem sini. Pasti ada kisah-kisah suksesnya alumni-alumni Bunda Kandung, kegiatan-kegiatan positifnya, event-eventnya, cewek-cewek Wonder Woman dari SMA Bunda Kandung, dari SMP Bunda Kandung, dan ternyata juga ada Wonder Woman yang alumni STM Bunda Kandung. Jadi STM Bunda Kandung itu nggak cuma cowok. Nah, kebetulan khusus kali ini gue kedatangan pasangan yang sangat menginspiratif buat gue. Tapi pastinya buat kawan-kawan Bunda Kandung dan teman-teman di luar sana. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, komen yang positif, kasih masukan buat kita, terus di share ya ke kelurahan, ke desa, ke kecamatan, ke kota se-Indonesia ya, semuanya deh sampai dunia. Terus lo aktifin loncengnya supaya lo dapat notifikasi ya, berita-berita yang keren-keren lagi dari acara-acara Bunda Kandung ya, terusnya nanti. Nah, sebelumnya kalau kemarin ya gue udah ngundang 1-2 cowok doang atau cewek-cewek duanya. Ini yang paling beda, gue ngundang pasangan. Pastinya lo penasaran. Untuk lo yang lagi nungguin cerita-cerita tentang Romi Jahat, pastinya nanti akan dikupas lagi ya bareng Cang Pandi and Bro Max. Untuk kali ini gue kasih refresh dulu nih ya. Sekarang gue udah kedatangan pasangan yang ideal banget, yaitu Bang Aan and Family. Halo Teh. Halo Bang Aan. Nah gila, ini satu kehormatan besar loh ya. Satu kehormatan besar Bunda Kandung Punya Cerita kedatangan pasangan yang super romantis, yang memang banyak rekam jejak positifnya ya. Ini kalian pasti memang mungkin udah pada tahu, tapi gue pengen lebih kasih tahu yang lebih dalam lagi. Halo Teh, Bang, sehat ya? Alhamdulillah ya. Mungkin gini ya, ini paling beda nih Teh. Paling beda karena kita belum pernah ngundang pasangan sebelumnya. Ya ada cewek-cewek, cowok-cowok, atau cowok doang, atau cewek doang. Nah ini pasangan nih, ya nanti kita akan bahas. Yang pertama gue pengen kenalin dulu nih Bang Ami sama Teh Meli, monggo. Ayo. Malam guys, nama saya Aan dari SMA angkatan 94. Oke, 94. Oke. Halo, nama saya Meli Matadiana, angkatan 94 juga. Oh jadi sama nih ya, Teh Meli sama Bang Aan? Iya, kita angkatan 94 iya. Dari SMA Bunda Kandung. Dari Iya, SMA betul. Bunda Kandung. Kalau domisili? Kalau waktu masih sekolah ya, saya sih domisilinya di Senopati. Senopati, oh arah-arah Blok M, Blok S sana ya. Betul. Kalau Teh Meli? Di Pomat. Maknya. Anak Pomat. Pomat ya rupanya ya. Ya, jadi kalau dibilang basis 806, Bang Aan 75 ya Bang? 75. Oke, 75. Gue pengen tahu dulu nih, karena memang ini pasangan nih. Gue pengen tahu dulu, kalau Bang Aan dulu
SMP-nya alumni mana Bang? Kalau saya SMP-nya sebenarnya rada jauh ya, di SMP 12 Wijaya. Oh 12 Wijaya, oke SMP negeri, favorit juga tuh. Siapa Bang? Angkatan berapa Bang? 1291. Oh, angkatan 91 dari SMP 12. Ini Bang Aan nih. Kalau Teh Meli? Aku dari SMP 238. 238 Duren 3, SMP negeri juga. Ternyata memang pinter-pinter nih pasangan ini nih. Yang satu dari SMP negeri 238, yang satu dari SMP 12. negeri 12. Oke. Lanjut terus masuk. Tadi sempat daftar di sekolah negeri lanjutan atau kayak gimana? Sebenarnya tuh sempat ya di negeri, cuman ya karena keterbatasan NEM. Oke. Oh dulu masih NEM. Oh, dia punya cerita Ya. juga kenapa dia masuk Bunda Gitu. Kandung. Oke. Terus akhirnya sempet didaftarin sama orang tua dulu di TUA 17 Agustus. 17 Sekolah swasta. Agustus, betul. Oke. Nah, karena memang apa ya, saya tuh serak aja gitu loh di sekolah itu waktu kayaknya gimana gitu ya, emang nggak niat banget, padahal udah didaftarin semua segala. Udah beli formulir kali ya? Udah, Oke. gitu loh. Ya, akhirnya orang tua nyerahin lagi ke saya. Ya udah serah deh, lu mau sekolah di mana gitu. Oke, karena lebih enak kalau kemauan sendiri ya Bang ya. Betul, gitu kan. Zaman dulu kan orang tua kan apa kata dia sekolah di A ya A lah gitu. Oke. Mulai belajar deh nih ya, mulai belajar nentuin keinginan kita sendiri. Betul. Gitu. Akhirnya saya nggak tahu arah tujuan kemana, naiklah iseng bis 75. Nah, gitu. Itu awal ceritanya tuh. Awal ceritanya Itu ke arah Bunda Pasar Kandung. Minggu? Betul, ke arah Pasar Minggu. Jadi memang sebelumnya nggak tahu atau nggak ada yang nyaranin? Nggak tahu sama sekali Bunda Kandung. Jalan nih. Sendiri itu, Bang? Sendiri. Oke. Jalan naik bis 75. Saya lihat kok banyak banget tulisan BK. Oh di tembok-tembok ya. BK 75. Oke. Di bisnya juga. Ah, Gitu. benar. Penasaran nih BK 75 tuh apa ya? Iseng lah nanya sama kenaiknya. Iya. Le, BK 75 nih apa, Le? Oh, itu nama sekolah, Pak. Oh, sekolahnya di mana? Ada di Pasar Minggu. Dia bilang gitu. Oke. Terus saya tanya, ini lewat nggak di sini? Lewat Bang, nanti abang turun aja di Pol Tangan. Ntar kasih tahu gue ya, Le. Ya siap. Oh ya karena memang 75 sampai putaran komplek KL Putaran, gitu ya. Iya, betul, benar. Pol Tangan situ. Lewat deh tuh. Iya. Sampailah di Pol Tangan. Terus si kenaiknya bilang, ini Bang, pokoknya masuk aja terus, sekolahnya ada di sebelah kiri. Oh, Saya iya. dituruninnya di Pol Tangan Oke, pada saat benar, itu, di ya depan kan? gang jalan rayanya itu ya. Tuh, dia turun, masuklah ke sana. Awalnya ya gimana ya, tahulah kondisi pada saat itu SMA Bunda Kandung itu seperti apa gitu loh. Dalam konteks apa nih Bang? Dalam konteks bangunan, Oke. gitu kan. Fisik bentuk sekolahannya ya. Bentuknya, karena memang pada saat itu apa ya, ya mungkin ya proses Itu berarti tahun 92. saya 91 ya, iya, 91 pas tahun masuk 91 itu. betul. Itu gua masih di mana, Bang? Nah, pada saat Gua tahu gitu ya. Mana gua tahu nanya gua gitu. Iya benar-benar. Iya, saya lihat, aduh, kok sekolahnya begini banget. Cuman boleh juga sih nih banyak coret-coretannya, kayaknya punya nama nih. Ya nggak? Ini gua nggak ngerti deh. Orang mah nyari prestasinya gitu nih banyak coretannya. Iya gitu loh. Karena nama, dan saya juga pengen keluar dari zona yang tadinya saya hanya sekolah SD di samping rumah, SD Oh, Selong kan. iya, kepleset nyampe. Betul. Iya, benar. Sekolah apa Iya, SMP-nya masih wilayah-wilayah di belah Nah, situ juga saya ya. pengen nyobain yang jauh sedikit gitu loh. Oke, Rasanya biar seperti cabut apa nggak sih? ketahuan ya, Bang. Tuh. Biar cabut nggak ketahuan. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Saya beli formulir sendiri, saya kasih orang tua yakin mau masuk sini, ya udah akhirnya bila saya masuk ke belakang. Memang agak lucu, unik, tapi ya itulah. Kalau memang ngejalanin sesuatu yang kemauan sendiri, orang tua dukung, ya akhirnya bisa belajarnya juga dengan tertib. Nah kalau Teh Meli sendiri nih, rumah di Pomat 238 sama, kepleset juga nyampe, bel istirahat pulang. Terus tahu-tahu Bunda Kandung, padahal kan yang kita tahu ya, tapi nggak tahu ya kalau di 94 tuh Pomat udah agak-agak ribet belum sama Bunda Kandung? Udah agak ribet ya, tapi malah masuk, jangan-jangan cepu nih. Saya satu keluarga hampir Bunda Kandung. Bunda Kandung, sekolahnya semua, cuman SMA juga? Iya, SMA semua. Oke, terus akhirnya di sini masuk sekolah. Kalau saya pasrah mau masuk di mana aja sama.
Oh gitu. Gua pikir orang tua tahu nih bunda kandung ribut juga gitu kan sama banyak lah misalkan. Ternyata kirain nggak dikasih izin, tapi malah dikasih izin akhirnya gitu. Masuklah nih bunda kandung. Nah, gua penasaran nih, di era-era 94 itu sebetulnya udah ada istilah masa orientasi siswa belum? Dulu zaman 92 ya, 91 iya. sorry. Udah ospek gitu Oh, iya. udah ada sih. Nggak ada ya, cuman beda nama aja kali ya. Betul. Iya. Itu yang kayak dipakai kaos kaki sebelah-sebelah gitu kali. Kalau dulu enggak di sih. SMA enggak Enggak. gitu-gitu Kalau- amat Oh, sih. enggak terlalu ya. Paling ya Tapi kalau di sekolah lain sih ada yang Ada. begitu, cuma kita kan Bunda enggak. kandung enggak ya? Udah ada waktu itu enggak enggak ada sampai segitu. nggak di apa namanya dipeloncoin sama Aman, kakak aman. kelas ya. Oke. Masuk deh nih kelas 1 nih. Kalau STM kan ada jurusannya ya. Betul. Kalau SMA ada juga jurusannya. ada Apa di kelas 1 belum? Kelas di 1 belum. kelas 1 belum. Kelas 1 belum ada penjurusan. Oke, terus Nah, kalau pada masuk saat jurusannya? penjurusan itu di kelas 2. Nah, itu apa Bang Nah, jurusannya? itu ada pilihan A1, A2, A3. A1 itu fisika, Oke. A2 itu bio, A3 itu sos. Ya, susah semua itu kayaknya. Oh, jadi kalau yang sekarang mungkin IPS gitu kali ya. Iya, IPS, betul. Pak, bahasa. Nah, kalau Bang Aan kelas 2-nya ngambil Sos. gua udah tahu gua. Udah duga kalau ngambil sos. Pasti ngambilnya paling gampang loh, Bang, ya kan? Betul. Tapi emang dibilang paling gampang nggak juga ya, masih Nggak juga sih. tergantung apa namanya pencapaian otak kita aja Nah. sama masing-masing pelajaran ya. Benar. Nah, kalau Temeli sendiri ngambil apa waktu itu? Kelihatannya apa? Kayaknya sih muka-muka IPA nih. Enggak juga? Bio. Oh iya benar. Kelihatan cerdasnya. Dari jenongnya. Biasa emang kalau perempuan jenong itu memorinya besar. Jadi Jenong lebih semua semangat. ini jenong semua. Sekarang kalau dulu mah cantiknya sampai kelopak-kelopak ya. Kayak jubile. Jadi ceritanya emang udah dekat dulu dari SMA. Sebenarnya sih kita kelas 1 sekelas. Kelas 1 sekelas. Kebetulan kelas 1 sekelas. Masih belum kenal dekat. Ya kenal cuman biasa. Dia duduk di belakang aja. aku. Wih, itu ngapain? Iya. Dia narikin tali yang itu ya? Enggak. Enggak. Oh. Karena dia juga tipe cewek yang cewek tomboy, nggak suka duduk depan. Oh gitu. Iya. Jadi di bangku kedua dari belakang kali? Enggak. Iya. Saya Oh, paling gitu. belakang. Lalu paling belakang ya, Bang? Itu depannya Oke. dia, Iya. saya sebangku dengan cowok kepada dia. Nah, Ngapain teh sebangku sama cowok? Karena dia lebih tomboy. Oh gitu. Dari SMP dia tomboy. Oke, sekelas nih ceritanya Sekelas. nih. Tapi belum dekat ya waktu itu ya, Belum. masih teman Iya. sekelasan aja. Temen biasa aja. Terus awal dekatnya dari kelas? Sebenarnya di kelas 1 itu sebenarnya kalau saya tipe ke cewek yang saya senengin itu ya tipe ke cewek tomboy gitu loh. Oh, Karena biasanya kalau cewek tomboy itu nggak mehek-mehek gitu lah. oh gitu. kan. Lebih kuat lah ya, lebih strong. Strong gitu. Nggak ribet. Nggak ribet, Oke. ya kan artinya. Kasih aqua gelas juga mau ya, Bang? Jadi Iya iya. Jadi kan emang Temeli dulu terlihatnya kayak terkesan tomboy. Iya. Bang Aan mulai kepincut nih ya. Kepincut deh. Oke, gitu. Kayak ikan Jepang gitu ya. Tapi Temeli udah nyadari nih, ada sosok-sosok yang menyukai gua ternyata nih di kelas 2 ya waktu itu pertama Kelas satu. Kelas 1 udah mulai suka. Iya. Oh gitu. Terus ngedeket ini gimana Bang? Gua penasaran nih, era-era 91 itu kalau ngedeketin cewek apa zamannya kayak Arapik gitu? Kalau gue ya sebenarnya sih apa ya, gue suka gitu ya, gue suka sama istri gue sekarang ini gitu kan. Kalau dulu ya itu biasanya kan kita kan suka main nih, main kemana gitu. Tapi kalau gue terus terang belum berani yang namanya ngapel jalan sendiri. Terus ditemenin siapa? Gue kalau ke rumah dia itu pasti gue bawa temen gitu loh. Oh gitu. Entah Oke. siapa pokoknya Ini ke ada Pomat lah nih? ke Pomat. Pomat. Bawa BR nggak Bang? Nah itu dia kan. Sekarang lo tahu sendiri dong ya kan. iya. Anak Pomat cuy. Iya. Ya udah kebayang dong bokapnya yang berusia baplang lo ya. Iya, kan? benar. Keder juga ya enggak. Cuman ya itu alhamdulillahnya ya apa ya karena gue ya orangnya supel gitu artinya Oke. suka bergaul sama siapa aja gitu kan. Gue di Pomat itu pertama ya ke keluarganya dia, terus yang kedua itu ke lingkungan gitu. Oh, Jadi anak-anak muda tetangga-tetangga, sana, iya, benar-benar, remaja-remajanya. Gue sering ngobrol sama dia, bahkan lebih sering kalau gue ke sana lebih sering nongkrong di luar
Oke, sama benar. remajanya gitu ya. Awalnya Temelinya tidur ya di kamar. Manjat pohon. dia manjat pohon. Serius? Pernah sekali waktu gue ke rumah dia, ya kan gue bener-benerin dong gue sendiri, ya kan. Gue panggil assalamualaikum, waalaikumsalam, ya kan. Terus, tapi yang nyaut mana, ya kan, assalamualaikum, ada lagi yang nyaut. Kebetulan pada saat itu di depan rumah ada pohon jambu ya. Ada pandai rasa itu, iya. oke. Ada yang nyaut tapi gak ada orangnya. Gue nengok dong ke atas, doi lagi di atas. Itu udah jadian belum? Itu sudah PDKT. Oh, Gitu. gue pikir lo bakalan ilfil gitu bang, asli gitu kan, cewek kok dia ada di pohon gitu kan. Nah tapi yang gue bingung gini bang, biasa kalau misalkan kita ketemu cewek tomboy, mungkin itu tipenya Bang Aan ya. Tuh. Tapi kadang-kadang ada cowok yang, gue nggak enak nih kalau mau macarin dia, karena kan dia kebanyakan temennya cowok nih yang ya kan jadi gue bisa bikin main sama temen gue gitu. Itu ada nggak pikiran kayak gitu sebelumnya? Kalau gue sih apa ya, gue yakin aja gitu maksudnya. Ayo manti yakin, Iya. pede ya bang ya. Pede, ya kan istilahnya gak usah pun gue ungkapin karena jujur sampai sekarang lu tanya aja sama dia pernah nggak gue nembak dia. Oh, jadi belum pernah? Gue nggak pernah nembak dia Oke. karena kalau bagi gue ya gue nyatakan satu Perasaan? gue suka sama tuh cewek muda itu artinya gue nggak serius. Oh gitu, berarti akan mudah juga nanti nyatakan perasaan sama Betul. cewek lain ya bang. Betul. Jadi lo lebih tunjukin sama gerakan ya, Iya. sama perhatian. Ya. Dan dari situ ya alhamdulillah dia nangkep. Tapi kan biasanya bang ya namanya cowok cewek tomboy emang nggak peka. Maksudnya bukan nggak peka ya, kayak gini. Lo apaan sih perhatian lo lebay lo gitu. Tapi nggak terjadi sama Temeli kan? Kayak gitu. Berasa juga tapi diperhatiin. Jadi awal-awal sih cuek aja. Oke, cuek nih, ya ini. Lama-lama kan dateng. Ngapain gitu ya kan? Biasanya rame-rame datangnya ini kok. Benar-benar. Mulai berani. Oh lama-lama mulai berani sendiri. Iya. Gitu kan. Karena gue udah deket sama orang-orang situ. Oke ya. Tapi di sini udah mulai kayak ini orang suka nih sama gue nih gitu. Walaupun lo walaupun Bang Aan nggak nyatain langsung ke Temeli, tapi Temeli udah ngerasain ya ada perasaan yang beda ya. Akhirnya jadian kelas Kita Kita nggak pakai jadi. nggak pakai jadian karena itu gue bilang gue nggak pernah nembak. Jalan Oh, aja. ada Sih kita jalan aja. tapi saat lo ngerasa Bang Aan ngerasa memiliki Temeli ngerasa dimilikin Bang Aan tuh masih di kelas 1 juga atau di kelas 2? Masih di kelas 2. ya di kelas 2. Kelas 2 ya udah merasa artinya lebih dekat ya kalau karena kita teman-teman kelas ya. Duduk sebangku. Enggak. Takut apa bang? Satu ya. Nanti ya begini di belakang. Iya. Takut ketahuan siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bego. Takut hilaf bang. Iya benar-benar. Tapi memang lah kelas 2 tapi nggak sekelas dong. Nggak. Karena Bang Aan PS ya. Saya PS. Jadi tapi nggak ini ya, nggak Nggak. jadi alasan untuk Beda waktu juga ya. Beda waktu dia kamu pagi. Pagi pokoknya selang-seling. Nah, terkendala jumlah kelas kali ya. Betul. Jadi harus ada yang pagi, harus ada yang Ya. siang gitu. Gitu. Tapi gini Bang, kalau gua kan STM ya, Ya. gitu. Ya isinya tahu sendiri batangan semua gitu kan. Nah lu di SMA nih jumlah cewek sama cowoknya pasti balance nih ya kan. Cewek banyak, cowok juga banyak. Ada nggak keseruan yang yang aneh, yang lucu gitu? Apalagi pas lu udah pacaran nih, gitu kan itu sempet deket lah sama Temeli gitu. ya itu kalau di kita di SMA itu kan ya itu yang gue cerita tadi di awal bahwa ngeliat dari model bangunannya aja ya maaf gitu pada saat itu Oke, memang masih kurang bagus lah ya. Jadi serunya itu di SMA kita pembatas antara satu kelas dengan kelas lain itu hanya triplek. Oh, jadi bukan ada tembok? No, Oh. triplek doang. Tapi disusun-susun iya, gitu? di sekat-sekat gitu ya kan. Nah itulah keseruannya. Jadi kita duduk paling belakang nih. Biasa lah, mulai main congkel-congkel dikit biar bisa kelihatan kelas belakang nih. Oh gitu. Yang duduk-duduknya ya itu pada saat itulah gitu. Tapi memang belum ada handphone ya saat itu ya. Ada tuh, sebelum. Jadi masih keseruannya natural banget ya. Betul. Masih yang ya bego banget, kita usil banget gitu. Gitu. Nah kalau dibilang emang tadi Bunda Kandung udah terkenal juga berantemnya, taruhannya di era tapi macamnya kayak gimana bang? Kalau dulu era 91, 92 tuh kayak apa? Kenakalan remaja jenis tawuran itu kayak apa? Iya, memang kalau itu juga maksudnya saya juga ngakuin sendiri gitu pada saat
era-era kita itu yang namanya tawuran pelajar itu memang Udah ada ya? betul. Itu malah lebih parah. Itu parah. Maksudnya parah gimana? Ya, ya Berhenti kereta. Ah, mana? benar. Kalau mungkin di STM untuk nyetop bis Biasa. Biasa. itu aja biasa. Biasa. Kita men di SMA ya kan bisa nyetopin truk Kereta. kereta. Karena memang di tangan atasnya rel kereta. Betul. Dan Tapi terus udah lu stop lu apain Pak? nah pada saat itu kan jadi pas kebetulan di Poltangan itu lagi dibetulin kan rel kereta. Itu ada bantalan keretanya dong. Iya benar ya, masih balok-balok ya dulu ya. Nah, kan kita tahu sendiri musuh kita tuh kalau kereta udah nggak jauh dari KG deh. Karya Guna. Karya Guna, Oke. betul. Dari arah Manggarai menuju Depok ya. itu udah tiap kali mereka lewat pasti hujan batu deh tuh. Oh Iya gitu, kan? oh iya. Pasti tuh. Iseng nih dia nyambitin ya di atas kereta. Selama ini kita hanya terima sambitan doang. Memang kita ngebales, cuman tahu kena atau enggak kan gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa ngebales nih, ya kan? Adalah kesempatan itu. Kita taruhlah tuh bantalan kereta di tengah rel, ya kan? Pada saat itu, memang pada saat itu kita nggak ada pikir yang macem-macem, yang ada pikir pokoknya gimana caranya gue balas. Gitu. Sampai berhenti dong tuh kereta. Oke. Habis lah itu kaki di atas. Pokoknya blotak buat yang blotak ini. Karena lawannya satu sekolahan nih ya kan. Iya kan dari ujung Poltangan sini sampai di seberang pun anak-anak udah pada siap semua gitu. Oke. Itu ingat banget itu kejadian. Tapi pernah nggak Bang An dilarang sama Temeli buat tawuran? Apa jangan-jangan Temeli ikut juga nih? Karena saking tomboynya ya kan, apa ngumpulin batu juga kambitin balik gitu gimana Teh? Ya, kalau Dilarang mah enggak ya? dia nggak pernah ngelarang. Oke, nggak pernah. Karena saya suruh dia pulang dulu. Iya, benar. Pulang Oh, gitu duluan, ya? mau ada ini, ada perdu. Tahu-tahu saya naik bis dong, naik Ah. bis. Pas lagi lihat paling depan, tawuran. Dan lu nggak turun Teh? Enggak, udah Apa udah amat ya gitu. Oh jadi nggak selalu Bang An anterin pulang ya ke Pomat ya? Nggak salah. Jadi udah deh nanti aja pulang sekolah Iya. baru gua ke rumahnya gitu. Kalau dia tomboy kan bisa jaga diri. Oh, iya. Jangan ongkos juga nggak ditarikin. Tapi ngerasain ya masih bayar 100 perak. Masih. Masih. Masih ngerasain ya era-era segitu. Gue lulus di 2001 juga gue sebenarnya masih ngerasain ongkos yang 100 perak itu. Karena memang kayaknya zaman dulu udah gede banget ya. Nah kalau tadi cerita-cerita gue udah nanya ke Bang Aan, kalau Temeli ada keseruannya apa Teh? Kalau apa masa-masa pas belajar apa sekolahnya tuh? Keseruannya sih biasa aja sih kalau gue ya. Yang tadi beda waktu itu ada hubungannya ya yang Bang Aan Ya, jadi gini sebenarnya kalau kelas 2 ya pagi kita siang, siang. Terus Temeli siang, pokoknya Bang Aan pagi. pas kelas 2 Gantian-gantian itu, kita. kalau kelas 3 emang bareng. Oke. Nah kelas 2 itu kita agak renggang nih, Hubungannya? sempet. Oh karena beda waktu ya, Bang Aan pulang ya? Enggak juga sih, enggak beda waktu. Jadi kalau aku tuh tipe mengagumi orang gitu. Gue suka dia sama orang tapi bukan berarti gue Masih Naksir. simpatik aja ya. gue ngomong sama teman sebangku gue yang dulu kelas 1. Temen dia nih, temen deketnya nih. Cowok. Cowok. Oke. Gak tau deh nyampe ke dia apa enggak, tapi mungkin dia nangkepnya beda gitu. Oh. Ya secara gimana ya? Gue cowok men, ya enggak? Iya. Gue juga Tapi kan emang udah deket ya. Udah, Temeli apa curhat sama temennya Bang Aan, Nah. mengagumi sosok cowok lain gitu maksudnya. Gue gak curhat, dia cuma gini, gue suka deh tuh gayanya Oh, gitu. I see, gitu kan. Gue tipe yang Ngomongnya begitu. A, nyampenya B gitu. Nangkepnya C. Iya, nangkepnya C. Nah, itu. Bang Aan dengar ceritanya. Gue dengar Wih, cerita. panas nih. Ya panas juga sih. Udah kayak apa Son Goku lagi bertarung, Iya, api-apinya ada gitu Bang. tanduk-tanduk gitu kan. Sehingga gitu Iya. kan. Nah, terus ya dari situ gue rasa ya udahlah. Jadi dia enggak sama gue lagi gitu. Padahal maksudnya anak BK juga yang dikagumin. Iya, satu Oh. angkatan. Hopeless nih Bang Aan ceritanya. Oh, udah deh, gue mundur aja deh. Nah. Mundur ke alon-alon. Mungkin gitu orangnya kan. tahu, pasti tahu. Oke dah. Sebut saja Mawar dulu. Iya. Ya. Mundur nih Inisialnya Bang A. Aan nih. Mundur nih Bang Aan nih. Nah, Terus tapi nggak minta konfirmasi dulu dari Temeli. Karena gue diceritain gitu. Orang itu ngomong bahwa yang ngomong sendiri itu dia.
Oh iya, ya kan? bener kan memang. Benar, dan itu benar gitu kan. Makanya dari situ gue merasa oh ya udah gitu kan. Gue orangnya sih simpel aja gitu. Maksudnya ya buat apa gue pertahanan kan? Cuma gue paksa-paksa nggak Iya. enak gitu kan. Tuh ternyata dia ngalamin orang lain gitu. Buat apa ada gue? Iya. Oke lah. Akhirnya Bang menjauh sedikit nih. Ya. Berasa dong Teh Meli dong. Berasanya karena apa? Karena dia deketin lagi yang lain. Oh, Gitu. gitu. Padahal nggak ada kata putus Padahal juga iya. ya. Tahu-tahu ya belok ke sana belok ke sini ya. Gue juga nggak ngerasa apa. Ya bikin salah apa ya? Oke, tapi akhirnya dijelasin juga deh ya. Iya, ya akhirnya tuh apa ya? Kamu ngubur-ngubur aku ya? Ai mati. Iya. Jangan-jangan nyopet kali. Jadi Sendoknya akhirnya dibawa. akhirnya nyambung lagi sampai kelas 3. Kelas 3 kita bareng. Bareng ya. Masuknya. Ya, itu akhirnya deket lagi ya. Iya. Sampai lulus nih, Bang. Kalau dulu, kalau anak-anak sekarang kan lulus suka apa wisudahan gitu ya, jalan-jalan keluar kota. Nah, kalau kayak dulu tuh kayak gimana, Bang? Lulus enggak? Itu lulus Nggak ada ya? enggak cuman perpisahan di Batra doang. Oh ya ada lah, tapi ya Ah, prosesi perpisahan gitu doang. perpisahannya. Ya. Tapi coret-coretan pasti lah ya kalau Ada, pasti iya. kalau lulus ya. Wajib lah. Udah nih ceritanya lulus, Nah, activity dong, tuh. kerja, Ya. langsung kerja ya. Sampai akhirnya itu apa namanya mulus Bang perjalanan hubungannya itu apa? Ya alhamdulillah sih semenjak lulus itu kita nggak ada masalah ya. Karena memang nggak kerjanya nggak di luar kota juga kali ya. Enggak. Masih satu Jakarta juga. Makin intens dong ke rumah ya kan, makin dekat sama keluarga Iya. gitu ya. Itu masih di daerah Senopati. Saya masih Pas di lulus Senopati. SMA itu. Iya. Masih Temeli juga di Poma. Iya. Oke. Nah, sampai akhirnya nikah. Nikah itu di tahun berapa, Bang? Kita nikah di tahun 2001. 2001. 2001. Ya. Nah, kawan-kawan Bunda Kandung, ini gue yakin sebetulnya nggak banyak juga ya. Kayak Bang Aan, Temeli dekat dari SMA melalui perjalanan panjang, lulus di 94 ya Bang. Kerja, masing-masing punya activity, punya kesibukan sampai akhirnya nikah di 2001. Betul. 94 ke 2001 7 tahun. 8 mas. 8 tahun. Pastinya Temeli kan mungkin di kantornya juga ada yang seneng, Bang Aan juga ada yang naksir. Itu nggak sama sekali mempengaruhi hubungan Bang Aan sama Temeli. Yang penting nggak ketahuan aja. Ayo mati bener. Iya. Cowok ya Bang, cowok. Stop, Cewek. jangan ditiru. Jangan ditiru. Jangan dicoba-coba. Cuma Bang Aan doang yang tanggung. Ketahuan langsung. Dan kebetulan memang Temeli juga ya tadi ya basically orangnya tomboy, jadi nggak gampang juga mungkin ya Teh jatuh cinta sama apa suka, Nah. cuman simpatik aja ya gitu ya. Itu salah satu kunci buat yang jomblores gitu kan. Jomblores itu apa ya? Kalau cari cewek yang tomboy, itu biasanya kalau cewek tomboy di saat dia sudah suka sama satu orang, dia sulit untuk berpaling. Oke, apalagi dia udah punya catatan nilai plusnya nih ya yang Betul. dia sukain ya. Ya. Karena memang nggak gampang ya naklukin cewek tomboy itu PR-nya jauh lebih banyak ya dibandingin Susah cewek banget, biasa Bang. ya. Susah gitu. banget. Mainnya sama cowok, Betul. manjat-manjat pohon, Nah. betulin genteng, kompor gas sama itu nilai keseruannya ya. Nah. Sampai akhirnya menikah di 2001. 2001. Kalau gua kan dulu ngelamar istri gua pastinya pakai cincin gitu kan ya, karena cewek gua nggak tomboy gitu. Dan gua nyatain juga ya kan, lu mau nggak nikah sama gue gitu kan, walaupun bahasa gua tetap bahasa Playboy. Nah kalau lu gimana Bang? Kalau kita memang sudah komit gitu dari masih pacaran dulu ya gitu. Maksudnya kita sadar dari kecil sampai kita dewasa sampai lulus sekolah itu selalu ngerepotin orang tua. Oke. Oke. Makanya kita komit berdua gimana caranya sampai kita nanti menikah jangan lagi nyusahin orang tua. Betul, setuju gua. Tuh. Nah, Tinggal orang tua ngasih restu aja ya Bang. tuh, Doa ya. ya alhamdulillah itu semua Terwujud. terwujud gitu. Akhirnya kita bisa melakukan itu semua tanpa membebani. Kalau merepoti pasti ya, Ya. keluarga pasti repot, cuman ya alhamdulillah kita bisa mandiri ya. Tapi gua mau nanya sama Temel ini. Lo tuh kayak kalau gua kan jelas ya tadi gua bilang, yang gua udah serius nih nikah yuk gitu. Nah kalau Bang An ngomongnya gimana Teh? Udahnya begitu.
Jadian aja dia nggak nembak gue, apalagi nanya begitu. Nah, terus tahu-tahu apa dong? Ngajak ke KUA gitu, daftar. Enggak, jadi gini. Jadi dia kan sering ke rumah tuh dari SMA, udah sering tuh. Udah kayak anak sendiri. Coba bayangin kan hampir 8 tahun bolak-balik iya ke benar. rumah. Tapi orang tua gue, ini orang tuanya kemana? Kagak pernah kesini-sini, maksudnya Sowan silaturahmi. ya, sowan. benar. Nah pas suatu saat terakhir itu, tahu-tahu datang nih lebaran. Sekali-kalinya keluarganya dia, Oke, sekali-kali hormat. orang tua ke Pomat deh, ke rumah gue. Ah. Langsung ngobrol-ngobrol, mau jadinya kapan? Widih. Emang ini ya kawan-kawan, ini baru cowok, ya kan? Begitu ngajak langsung sama orang tua, Tuh. langsung netepin tanggal, hari, itu ya baru ya benar-benar. Ya Ini udah, yang tinggal diatur. yang bikin Teh Meli udah benar-benar udah nggak bisa berpaling ya, karena memang karakternya Bang Aan ya, yang udah bisa naklukin hatinya seorang Teh Meli yang padahal dulu terkenal tomboy gitu ya. Akhirnya nikah, resepsi ya kan, punya anak pertama di tahun 2002 putri ya pertama ya, cewek, punya anak kedua cowok ya Teh. Nah ini benar-benar ngikutin programnya Pak Harto ya saat ini ya, KB dong, anaknya 2. Apa ya? Perlu ceritain KB kalender nggak ya? Ini oke, masih era-eranya zaman dulu ya gitu. Kamu lagi nggak ini ya yang gitu ya. Iya. Kamu lagi nggak itu ya gitu. Tapi emang ya kalau yang kayak dulu masih kayak gitu ya, masih komunikasinya masih kayak gitu, beda sama zaman sekarang yang lebih canggih. Kalau dia kan pengalamannya banyak, pacaran Iya, udah berapa kali. Oh gitu. Tanya dulu. Oke. Nah gue pacaran cukup sekali sama dia. Serius? SMP belum pernah kenal cowok Teh? Ya kenal karena temen tomboy aja ya. Nggak ada Juga pikiran kalau pacaran. SMP dia banyak kenal cowok ketimbang kenal cewek. Oke, sampai dilanjutin ke SMA. Hmm. Kalau Bang Aan sebaliknya, SMP banyak kenal cewek. Jangan Ya. dari SMP, dari TK. Ay gila, itu apa yang mau cari sih Bang? No. Karena gini, keluarga gue tuh 4 bersaudara. Oke. Kakak gue 2 cewek, adik gue 1 cewek. Oh Bang Aan cowok sendiri. Gue cowok sendiri. Ah. Jadi kurang lebih dari situ pun ini buat belajar nih ya. Jadi dari situ gue tahu sifat cewek. Oke. Gimana sih cara. Sifat umumnya ya. Nah itu, nah mungkin dari itu sebenarnya kalau di gue sih biasa aja ke cewek, cuman seringnya tuh ceweknya yang salah tangkap gitu loh. Ya jujur, laki-laki kan ya gitu. Cuman ya gue lah itu udah cerita lalu lah. Yang penting kan intinya. Iya benar-benar. Tapi kalau Bang Aan sama Teh Meli sendiri kayak di sekolah itu sudah punya pengalaman yang namanya lu ikut organisasi atau eskul tuh ada? Zaman dulu ada eskul nggak sih? Zaman dulu ada. Ada. Eskul apa? Kalau Pramuka kali ya, kalau dulu udah ada pramuka. Pramuka ada pramuka. Voli ada. Oh, olahraganya juga ada. Iya, Ya? ada. Tapi kalau organisasi nggak pernah ikut-ikutan. Enggak. Dulu PMR ya. Eskulnya ikut PMR dulu. Tapi Oke. itu kalau lomba-lomba ikut pas Kibra. Nah, dia ikut kalau pas Kibra. Oh, gitu. Oke. Kenapa gue nanya kayak gitu, Bang? Karena memang yang masuk ke redaksi gue nih, Bang Aan pernah mimpin salah satu organisasi di SMA ya, Ikatan Alumni ya. Betul. Dan itu santer banget. Yang gue denger tuh kegiatan-kegiatannya positif banget nih. Yang organisasi yang kebetulan pada saat itu Bang Aan ketuai ya. Betul. Itu memang emang tujuannya atau visi misinya landasannya seperti itu, Bang ya? Kalau gue sih sebenarnya dilihat dari kita bikin organisasi ini buat apa sih? Oke. Ya, kan karena memang beranggotakan di situ tuh alumni semua. Semua lintas angkatan ya? Semua dari lintas angkatan angkatan. tertua sampai yang muda Dari ya? yang paling tua sampai paling muda. Gitu. Dan di situ juga kita kan sekarang kita tahu lah image Bunda Bandung pada saat itu seperti apa. Oke, terkenal tawurannya, Oh, bandelnya ya, gitu ya. Lebih yang nggak bagus Ya, lah gitu kan. di orientasi negatif ya. Nah, ditambah lagi juga melihat kondisi sekolah kita pada saat itu, Iya, ya kan, benar. ya kita nggak usah inilah, tahulah jumlah Iya. total muridnya itu berkurang drastis gitu. Nah, diawali dari situ sih sebenarnya yang paling utama sih silaturahmi gitu. Oh iya, pola pikirnya diawali dengan membentuk wadah silaturahmi gitu ya, Betul. Bang. Biar lebih solidaritas lagi gitu ya. Nah, di situ juga kita barengnya juga
merubah image Bunda Kandung yang dulunya seperti ini, kita ubah image-nya supaya lebih bagus dengan tujuan masyarakat di luar tahu bahwa Bunda Kandung itu udah nggak seperti dulu. Ya, dan juga jangan menilai secara yang negatifnya aja, Bang. Nah. Makanya dari itu Abang dan teman-teman menyuguhkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, Bang. Contohnya apa aja, Bang, waktu itu yang udah berjalan? Kalau kita sih yang pada saat itu kita tuh yang wajib itu kayak di bulan puasa, di bulan Ramadan itu kita bagi-bagi takjil. Oke, bagi-bagi takjil pada masyarakat sekitar. Nah, gitu orang-orang yang pulang kantor lah. Iya, benar. Terus kita juga ada santunan, ya alhamdulillah sih pada saat itu juga pas kebetulan ada bencana banjir ya. Oh iya, benar-benar ya. Benar. Terus karena kebetulan juga di situ ada alumni juga yang di daerah Pasar Minggu, kita juga ini ke sana gitu. Ya alhamdulillah sih positif gitu, dan banyak juga masyarakat di luar, sampai teman kantor saya sendiri ya pada saat itu dia tuh yang dia tahu tuh Bunda Kandung seperti itu gitu loh. Maksudnya Sering melakukan kegiatan atau event-event seperti yang positif tadi ya? Iya betul. Yang awalnya dia tuh tahu bahwa Bunda Kandung tuh sering tawuran, begitu pas kita sering mengadakan kegiatan sosial dia bisa melihat sendiri. Sampai dia nanya, lu BK kan? BK hebat ya sekarang, berubah ya, dia bilang gitu. Nggak kayak dulu gue seringnya denger BK tawuran. Tapi sekarang coret-coret gitu. Iya benar. Tapi sekarang lebih banyak kegiatan sosialnya gitu. Nah, kalau waktu yang pas Bang Aan posisi ketua itu, Temeli sebagai apa? Anggota kah atau ada masuk ke susunan? Bagian perlengkapan. Humas dan perlengkapan kali ya? Divisi perlengkapan ya? Divisi perlengkapan dalam kestrukturan organisasi ya? Nah, makanya memang karena dari visi misi yang dari awal tersebut ya, akhirnya benar-benar diimplementasikan kegiatan-kegiatan positif ya Bang. Karena memang kawan-kawan sama-sama kita pahami bahwa ya sebaik-baiknya hidup adalah yang bermanfaat ya Bang. Ini gue setuju banget. Jadi barangkali tetap bisa memotivasi adik-adik kelas kita nantinya ya kan, ponakan anak-anak kita, bahwa ya mungkin adalah beberapa organisasi baik organisasi masyarakat yang kita juga masih suka dengar ya Bang, kadang-kadang berantem sono, berantem sini, merebutin hal-hal yang sepele, tapi ternyata ada organisasi juga yang memang sering melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, termasuk organisasi yang terbangun dari alumni, tapi itu khusus alumni Bunda Kandung ya Bang, yang pas Abang ketua itu? Khusus alumni Bunda Kandung SMA ya, karena STM ada organisasi yang sendiri ya, SMP-nya juga ada sendiri. Nah, yang pada saat itu Bang Aan ketuai organisasi khusus alumni SMA. Lintas angkatan tuh Bang? Lintas angkatan. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Jadi walaupun Bang Aan, Temeli, kita pikir ada sekitar 20 tahun ya Bang? Ya, 20 tahun lulus ya? Lulus dari sekolah ya? 30 tahun kali ya? Belum. Iya 30. Ya, hampir 30 tahun. Lu boleh percaya boleh enggak, mereka dan teman-teman mereka yang udah memotivasi ini semua, percaya atau enggak ya, itu udah 30 tahun yang lalu kurang lebih masih punya tingkat perhatian yang tinggi terhadap Bunda Kandung, terhadap perkembangan pelajar pada saat ini, dengan menyuguhkan kegiatan-kegiatan yang positif, punya perhatian lebih terhadap masyarakat. Karena memang kita diajarkan ya di sekolah ya Bang ya, kita mengenal Pancasila, diajarkan ilmu agama, memang harus seperti itu ya Bang. Nah, kalau sekarang yang saya dengar nih Bang ya, nih lu harus benar-benar perhatiin ya yang gua akan sampaikan ini. Bang Aan, Temeli ini selain memang kompak dari dulu sekolah, sekarang kompak, punya bisnis ya, kalau gue bilang sih sebetulnya udah lumayan besar ya. Gue pengen dengar sendiri dari mereka berdua nih, bisnis apa sih Bang sebetulnya, usaha apa? Sebenarnya gimana ya, kalau dibilang bisnis sih enggak juga, itu kan diawali sebenarnya gue kan sebelumnya kerja. Oke, kerja ya kan, kerja adalah di satu bank swasta gitu. Cuman karena gue merasa gue sudah cukup nih mengabdi di bank tersebut ya kan, jadi gue memutuskan bahwa gue harus
hijrah. Oke, cari pengalaman lain ya bang. Betul, cari pengalaman lain karena gue nggak akan maju kalau selamanya gue hanya di zona aman. Zona aman aja. Betul. Makanya kalau dibilang sukses ya amin, Amin. alhamdulillah gitu loh. Cuman istilahnya kita baru mau merintis sih. Oke. Nah, sebenarnya sih hanya ya baru mau berjalan untuk main di kayu. Oke, kayu di bidang perkayuan ya tuh. Kayu. Workshopnya di daerah mana bang? Kita workshop di daerah Tanjung Sari. Itu mana, Bogor ya? Tanjung Sari itu perbatasan antara Bogor sama Cianjur. Oh, jadi udah arah puncak sana nanti. Betul, yang tembusannya nanti. Itu workshopnya di sana. Workshop di sana. Oke. Itu kalau dibilang yang abang produksi itu kayu-kayu dalam bentuk seperti apa? Untuk sementara ini kita masih memenuhi kebutuhan ekspedisi. Packing, betul. Palet, Palet, nah, betul. gitu. Tapi nggak tutup kemungkinan untuk mungkin ada perlu kayu yang lain kita bisa. Oke. Kita bisa penuhi. Jadi kalau sekarang lebih yang kepada ekspedisi Ya. buat kemasan gitu ya. Betul. Tapi itu penting juga karena yang Bang Aan jalanin ini bentuk usahanya itu melindungi ya. Ya. Melindungi barang-barang pesanan konsumen ya Benar. dengan di packing itu. Ya. Itu kalau nggak ada itu nggak bisa ngejamin ya Bang pesanan-pesanan konsumen itu Betul. bisa sempurna sampai di Ya. tangan konsumen ya. Ya. Nah ini yang penting sekali lagi apa yang kita lakukan coba kita pikir yang sebaiknya benar-benar bermanfaat ya Bang. Jadi kalau gue sih tetap bilang ya, mau Bang Aan bilang itu bisnis kecil-kecilan, menurut gue orang yang namanya udah wirausaha, udah bisnis itu luar biasa. Inilah hebatnya Bunda Kandung, walaupun dulunya terkenal coret-coret atau segala macam, tapi ternyata banyak juga melahirkan mencetak lulusan-lulusan yang memang sukses ya Bang di berbagai macam bidang. Ada yang ya aparatur negara, ada yang sukses di guru, dokter, bahkan ada kalau nggak salah angkatan berapa tuh Bang yang ternyata sutradara ya? Sutradara ada 94. 94 juga. Nah yang luar biasa lagi itu sutradara. Lu pasti tahu Pak Pradi. Nggak salah Pak Pradi sekarang lagi bertarung di kancah politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ya Bang. Betul. Itu ya pastinya buat jadi motivasi juga ya kita karena akan berguna ya kan buat Ya. memimpin daerah. Lulusan mana tuh? Lulusan Bunda Kandung bisa menjadikan negara atau wilayah menjadi baik ya kan atau seperti itulah. Jadi nggak nyangka juga sih gua Ya. kalau tahu kayak gini ya gitu. Banyak lulusan Bunda Kandung yang bisa bermanfaat buat kehidupan bermasyarakat ya Bang. Benar. Selain kayu ada bisnis lain mungkin dari Teh Meli? Karena aku tahunya Teh Meli suka TikTok. Jangan-jangan followersnya juga udah jutaan ya Teh. Tapi itu hobi ya? Karena gue dengar suka dance juga dulu ya. Dari SMP. Tuh. Itu tomboy-tomboy tapi Ini keren. ini yang kontraindikasi nih. Dia tomboy tapi suka ngedance. Ya. Nanti gue akan wawancarai lagi. Tapi lu penasaran pasti sama anak pertamanya dari Teh Meli dan Bang Aan. Itu kakak Umay. Itu cantiknya luar biasa. Ya, pastinya nanti gua akan wawancarai khusus Teh Meli dalam segmen show Story of Wonder Woman-nya Bunda Kandung. Kenapa memang Wonder Woman? Karena memang wanita-wanita yang luar biasa yang diluluskan ya, maksudnya hasil lulusan dari SMA Bunda Kandung yang walaupun notabene ada penilaian miris tapi ternyata sukses juga di bidangnya gitu. Kalau sekarang berdua tinggal di mana? Kita sekarang tinggal di negara Chile ya. Kirain gue Zimbabwe. Di Bogor ya, dengar ya? Bogor. Tapi wilayah apa? KTP wilayah Bogor. KTP alhamdulillah masih Jakarta. Masih Jakarta. Maksudnya sih Pak. Udah mulai mandiri, tapi masih suka berkunjung ya ke rumah orang tua ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, sekarang dalam kesempatan ini Bang Aan, Teh Meli pengen sapa teman-teman mungkin yang ada di lintas angkatan 94 khususnya ya karena lulusan 94 ya dan abang-abang, senior-senior, kakak-kakak yang ada di atasan 94. Silakan Bang, gua kasih slot buat dari Bang Aan dulu baru Sama-sama. siap, monggo. Oke, assalamualaikum, salam Bunda Kandung. Saya Aan dari 94 mengucapkan banyak terima kasih sama kita nggak bisa lupain sama Bunda Kandung
Karena walaupun bagaimana juga kita bisa begini, kita sekarang ini karena Bunda Kandung. Makanya jangan pernah melupakan sekolah kita tercinta. Karena tak ada ceritanya, orang bilang katanya kisah terindah itu saat sekolah. Tapi saat sekolah itu kapan? Ada bilang satu, pasti saat SMA. Makanya banyak banget kenangan saya pribadi ya, khususnya buat SMA Bunda Kandung. Makanya buat para alumni, dukung terus Bunda Kandung, majukan terus sekolah kita, karena kita begini karena Bunda Kandung. Salam juga, sampai. Oke, jadi Teh Meli ini sama Bang Aan satu angkatan di 94. Ya pasti kalau yang 95, lulusan 95 96 pasti tahu banget ya Bang Aan Teh Meli, karena pada saat itu famousnya nih. Wow. Gitu. Jadi ini memang kontennya beda. Ya, ini menarik, nanti akan kita kupas lagi tentang alumni-alumni Bunda Kandung, karena gue pengen lu pada nggak bosen ya, pada nyaksin terus, pengen tahu informasi-informasi yang lain tentang Bunda Kandung punya cerita. Salah satunya ini, gua hadirkan sekarang narasumber atau bintang tamu di Bunda Kandung punya cerita channel, yaitu seorang Bang Aan dan Teh Meli, yang memang waktu itu pacaran udah dari SMA kelas 1 menjelang naik kelas 2 sampai akhirnya menikah di tahun 2001, punya dikaruniai anak 2 dan punya bisnis yang sekarang lagi dirintis dan berangkat ke arah kesuksesannya Bang ya. Amin. Gitu aja. Nah, sekali lagi gue coba ingetin ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pastikan loncengnya lo aktifin supaya ada informasi-informasi yang terbaru dari kita dan lo nggak ketinggalan pastinya ya. Dan kita nggak lupa ya Bang ya, kita ucapin terima kasih tuh pada Dewan Guru ya, staf, pengajar dan pendidik, baik yang sekarang masih ada di dunia ataupun yang sudah lebih dahulu menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa. Kita sama-sama saling menguatkan ya Bang, di era-era pandemi kayak gini, di masa-masa new normal kayak gini, kita jaga kesehatan, saling mendoakan, saling support ya Bang, dari segala hal yang bersifat positif. Dan harapan kita semuanya pasti kesolidaritasan para alumni Bunda Kandung, baik itu SMP, SMA, STM, bisa tetap berjalan semakin solid dan semakin melengkapi. Betul. Setuju ya Bang An? Setuju. Ya. Dan kalau ada cerita-cerita tentang Bunda Kandung yang mungkin tawuran, coret-coret, ya itu Masa lalu itu. Ya sekitar apa, kenakalan-kenakalan remaja perintilan ya gitu ya Bang. Karena jangan sampai hal-hal negatif itu menutupi hal-hal positif yang ada di dalamnya ya Bang An ya. Karena banyak sebetulnya hal-hal positif yang luar biasa yang terjadi di Bunda Kandung punya cerita ini ya. Karena satu dan lain hal, gue, Teh Meli dan Bang An harus istirahat dulu ya kan. Nanti kita akan ketemu lagi di cerita-cerita yang lain. Pastinya nanti gue akan tetap menghadirkan Teh Meli di segmen Wonder Woman Bunda Kandung ya, bersama teman-teman wanita-wanita yang lainnya. Dan lo tetap yang jomblo jangan pada ngeces. Ini udah bini orang. Oke, itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafin. Kita pamit dulu ya semua. Teh Meli, terima kasih banyak. Bang Aan, semoga selalu sehat lahir batin, bahagia dunia akhirat. Titip salam buat keluarga di rumah. Terima kasih semuanya. Dan pantauin terus di akhir bulan November ini, insya Allah nanti kita ada kegiatan positif juga, silaturahmi buat memperpanjang umur yang insya Allah barokah. Ya insya Allah nanti akan kita liputannya, ditunggu aja. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda Kandung.